nih. Kalah PK saya, menang debat kalah PK nih. Ayo Pak Bambang. Di mute. Pak Bom, justru hadis yang tadi semakin menguatkan pernyataan saya bahwa orang Kristen lah yang masuk neraka, orang Islam yang selamat dijamin. Anda ini blunder Pak Bom. Kalau orang Islam memang dijamin keselamatan. Hadis Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, "Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tasdikun fil qalbi, ikrarun bil lisan, af'alu bil arkan, daholal jannah. Hadis yang Anda sampaikan tadi justru mendukung pernyataan saya. Kok bisa-bisanya Anda mendukung pernyataan saya, brother? Pak Bom, memang di dalam Al-Quran dijelaskan ini. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati lahum anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama rujjiku minha min thamaratir rizqan qalu hadal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutatahharatu wa hum fiha khalidun. Mohon maaf teman-teman ya, saya buta warna, jadi kalau ini nggak kelihatan saya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata inilah rezeki. Jelas Allah menjanjikan, Allah memberikan keselamatan bahwa umat Islam disediakan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jelas baik Al-Quran maupun hadis mendukung. Bahkan Pak Bom, orang yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad. Yesus belakangan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ati babal janati yaumul qiyamah fa astabtihu fayaqul hajin man anta anna Muhammad umirtu laftaha min qablaka. Min qablaka. Ya, aku mendatangi pintu sorga di hari kiamat, lalu aku menyuruh penjaga pintu sorga itu membukakan pintu sorga. Maka penjaga sorga bertanya, karena surga kami tertutup rapat kiri kanan bawah atasnya, bukan surganya Otan yang ada naga di dalamnya. Siapa engkau? Saya Muhammad. Apa kata malaikat? Aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan sorga kecuali engkau masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Itu jawabannya sangat jelas baik dalam Al-Quran dan hadis bahwa keselamatan, kepastian itu hanya dalam umat Islam. Lalu pertanyaan saya kok nggak dijawab? Dosa asal siapa yang ngajarkan? Di mana Yesus ngajarkan? Nggak dijawab. Roma 5:12 itu perkataan Paulus. Satu. Yang kedua, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang menjadikan syarat Anda selamat? Matius 5:20. Apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kamu tidak akan masuk surga. Di mana jaminan keselamatan Kristen? Anda baca Markus 9:49, setiap orang Kristen masuk neraka digarami dengan api. Anda baca Galatia 5 ayat 19, setiap orang Kristen yang melakukan keinginan daging masuk neraka. Kok bisa Anda sampai berkeringat dingin, ketawa ketiwi? Tidak ada satupun pernyataan dan pertanyaan saya yang Anda jawab. Kalau Yesus mengajarkan dosa waris, di mana ayatnya? Jangan kebingungan, satu saja deh biar Anda tidak bingung. Pak Bom, upah dosa adalah maut. Elia mewarisi dosa Adam, Henok mewarisi dosa Adam. Saya tanya kepada Pak Bom, kalau dosa waris itu ada, kapan Elia dan Henok matinya? Karena Elia langsung ke sorga, Henok langsung ke sorga. Bagaimana konsep upah dosa adalah maut menurut Paulus?
Kapan Henok dan Elia mati? Padahal dia mewarisi dosa Adam. Kenapa dia tidak mati? Jeder kon. Bingung. Jawab. Kapan Henok dan Elia mati? Karena dosa, upah dosa adalah maut. Kasihan, oh kasihan, aduh kasihan. Lagi, bagus. Kasihan, oh kasihan, aduh kasihan. Saya ketawa. Sekali lagi. Bagus. Sekali lagi, bagus. Oh kasihan, aduh kasihan. Aduh teman-teman, oke, begini. Saya Dadar. Aduh Dadar. Hari ini saya tampar kau Dadar. Lagi bagus, satu kali lagi. Oke. Sama suara kambing. Ayo. Oh kasihan, aduh kasihan. Ye. Kau di mute. Oke, baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nandar tadi mengatakan bahwa dia lebih senang bahwa Pak Bobo menunjukkan hadis sahih ya, Muslim 4969, bahwa Nandar bilang, oh Bobo mendukung. Justru ini menampar Nandar. Ya, menampar Nandar karena di dalam Al-Quran, Nandar, kau tidak pernah baca Al-Quran kayaknya. Kau sudah terjebak dengan kau punya bahasa. Ini dia Nandar ya. Nandar, surat Fatir ya, surat 35. Kau lihat nih Nandar, surat 35 nomor 18. Kau lihat ini Nandar. Deh. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dar. Kaget dia sudah duduk ya Lisa. Makasih ya teman-teman udah dukung Pak Bom ya. Nandar. Ini Nandar, ini firman Allah Nandar. Kau tidak cocok dengan orang Islam, saya yang cocok Nandar. Kau tidak cocok Nandar. Ini Nandar ya. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seorang yang dibebani dengan dosa yang berat lalu memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya sekalipun tidak melihatnya, dan mereka menegakkan sholat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri hanya kepada Allah di tempat kembali. Sudah sangat jelas Nandar, kau kena jebakan Batman dari Bom. Kau mengatakan orang Yahudi Pak Bom yang masuk neraka. Kau tadi mengambil dari kitab Markus ya. Di kitab Markus tadi kau mengatakan Markus 9 ayat 49 Garami. Nah saya jelaskan kau. Oke, kita lari ke Alkitab. Nih Nandar, kau tanya dengan Henok dan Elia. Nih, kalau kau tanya apologet lain jangan. Kalau kau tanya Pak Bom jangan ya. Nih. Dosa waris Elia dan Henok, dia berkenan kepada Allah. Nih. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Yod-Heh-Vav-He telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Yod-Heh-Vav-He. Jelas Elia dan Henok karena berkenan kepada Allah. Allah punya otoritas untuk angkat mereka, oke? Karena mereka bukan tidak berdosa, tapi mereka berkenan kepada Allah sehingga mereka diangkat, oke? Nandar, saya sudah jawab. Sekarang kau tidak bisa menjawab, saya akan kejar kau terus Nandar. Nih Nandar, tadi kau nggak bisa menjawab ini hadis ini nih Nandar.
Kau tolong jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak boleh menanggung dosa yang lain. Kenapa kau jelaskan dulu nih? Kenapa Rasulullah mengatakan pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penembusmu dari siksa api neraka. Kau tolong jawab, Nandar. Kau tolong jawab, Nandar. Bagaimana mungkin Allah berkata di surat 35 ayat 18 tidak boleh menanggung dosa siapapun? Kenapa di sini ada bisa menanggung orang Yahudi dan Nasrani, Nandar? Nandar, pertanyaan saya itu, Nandar. Kenapa, Nandar? Kenapa, Nandar? Tolong kau jelaskan ya, Nandar ya. Saya ingin sekali kau jelaskan, oke? I love you, Nandar. Jangan kau mutar-mutar kayak baling-baling bambu. Saya sudah jawab ya. Saya sudah jawab, Nandar. Kau tolong jelaskan. Dan kau tunggu satu. Saya minta kau tunjukkan keselamatan di Islam. Akulah jalan dan kebenaran. Enggak ya, Nandar. Yesus adalah firman Allah ya. Nih, firman-Mu Tuhan. Nih, Nandar. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Pada mulanya firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Nih, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Yesus adalah firman itu sendiri. Dia adalah terang itu. Yesus berkata, akulah terang dunia. Oke, dan dia adalah jalan. Yesus adalah jalan, dia adalah terang, dia adalah Allah itu sendiri. Nandar, kau silakan kau menjawab pertanyaan saya. Oke. Oh, haleluya. Makasih Pak Sander. Oh, Waduh, kalah. Kampaus. Wah, pada haleluya.